kita bagaimana mekanismenya besok. Jadi kepada Pak Dika bisa memulai untuk mempresentasikan berkaitan dengan teknisnya besok. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih Pak Dodo atas sambutannya dan pembukaannya. Sebelum saya melanjutkan, izin menanyakan apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Sir. Mendengar Mister Dika. Oke, baik. Oke, perkenalkan saya Dika atau bisa dipanggil juga Maulana yang akan menjelaskan tentang technical meeting terkait tryout pra OSN yang akan dilaksanakan oleh adik-adik atau anak-anak peserta didik kita di hari besok ya, hari Sabtu tanggal 22 Februari 2024. Mungkin sebenarnya ini sebuah voting, jadi yang mana akan menjadi refleksi kepada diri kita sendiri apakah kita sudah siap menghadapi OSN atau nanti. Begitu. Yang mana bisa ditanyakan kembali ke diri masing-masing. Mungkin bisa ditanyakan juga kepada anak-anak kenapa sih kita harus bertanya terlebih dahulu sebelum mengikuti OSN itu sendiri. Nah, tetapi sebelum melanjutkannya, izin saya menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang apa itu OSN itu sendiri. Nah, jadi OSN itu merupakan Olimpiade Sains Nasional yang merupakan kompetisi akademik untuk siswa berprestasi di bidang sains. Nah, yang mana bertujuan untuk mengukur kemampuan dan potensi dari anak-anak didik kita. Di mana keberhasilan di OSN ini merupakan prestasi bagi individu itu sendiri atau siswa-siswa, sekolah, dan juga daerah baik dari tingkat kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Lalu untuk jenjangnya sendiri sampai saat ini itu ada 3 jenjang, jenjang SD dengan 2 bidang, matematika dan IPA, jenjang SMP ada 3 bidang, yaitu bidang matematika, IPA dan IPS, dan untuk jenjang SMA itu ada 9 bidang, yaitu matematika, fisika, kimia, ekonomi, geografi, kebumian, astronomi, informatika, dan biologi. Nah, adapun beberapa fakta menarik terkait OSN itu sendiri. Yang pertama, seperti yang sudah Bapak Ibu guru ketahui bahwa OSN merupakan ajang siswa untuk berkompetisi, wadah untuk mereka melatih kemampuan mereka, nalar kritis menganalisis soal-soal sains. Yang kedua adalah OSN itu dilaksanakan setiap tahun, Bapak Ibu, dan juga karena dilaksanakan setiap tahun bisa dijadikan indikator untuk potensi siswa. Nah, selain potensi siswa, bisa dijadikan juga sebagai indikator untuk prestasi di lingkungan, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional juga. Nah, lalu apa sih solusinya untuk menghadapi OSN itu sendiri? Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal di OSN ini, maka kita baik dari sekolah dan juga siswa itu perlu mempersiapkan dengan matang dan secara mendalam. Nah, oleh karena itu, untuk memaksimalkan peluang tersebut, siswa, lebih tepatnya siswa, itu perlu mengetahui potensi dari diri mereka sendiri. Nah, karena itulah tim LOPI bekerja sama dengan SMP dan SMK Cinta Kasih itu melaksanakan eh, tryout pra OSN yang mana akan dilaksanakan berbasis computer based test yang diprakarsai oleh LOPI Prestasi Indonesia. Nah, sebelum kita sekarang masuk ke inti dari pembahasan dari eh, tryout CBT ini, hal-hal yang harus disiapkan oleh siswa. Yang pertama adalah kartu peserta. Nah, jadi setiap peserta tryout itu wajib memiliki kartu peserta untuk mengetahui kode peserta dan nomor pendaftaran. Di mana kode peserta ini ada di sini, sudah ada nomornya juga, dan juga nomor pendaftaran yang ada di bawah barcode. Begitu. Kenapa dua ini sangat penting? Karena kedua variabel ini akan digunakan untuk masuk ke dalam sistem CBT LOPI, di mana kode peserta sebagai username dan nomor pendaftaran sebagai passwordnya. Baik, lanjut. Yang kedua adalah laptop atau komputer, di mana untuk mengakses aplikasi CBT LOPI ini, siswa perlu menggunakan laptop atau komputer. Boleh pakai laptop yang mana saja komputer, yang pasti disarankan oleh kami itu menggunakan laptop atau komputer. Lanjut, di sini yang paling penting adalah koneksi internet juga karena CBT LOPI itu berbasis daring atau online, maka siswa memerlukan koneksi internet untuk bisa mengikuti atau pelaksanaan tryout pra OSN ini.
Nah, lanjut, ini merupakan situs CBT Lopi yang mana akan dipergunakan di esok hari, yaitu siap.lopi.co.id. Boleh pakai HTTPS atau boleh pakai www, sama saja, atau bisa saja diketik saja langsung di URL addressnya siap.lopi.co.id. Dan nanti siswa-siswi akan melihat tampilan seperti ini, yaitu Accessibility Lopi dengan tampilan ada di sisi kanan, layarnya seperti itu begitu ya. Lalu, peserta bisa mengakses CBT Lobby sesuai dengan jadwal tryout pra-OSN-nya, yaitu 22 Februari 2025 dengan rentang waktu pukul 8 sampai 12 siang. Itu. Lanjut, sebelum ini saya ingin menjelaskan tentang timeline tryout dari pra-OSN ini sendiri, yang mana pendaftarannya alhamdulillah sudah kita tutup. Jadi para peserta diharapkan sudah mendapatkan kartu pesertanya. Lalu, pelaksanaan tryout sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2025 dan pengumumannya itu akan diumumkan atau diberikan nanti kepada siswa atau kepada sekolah itu tanggal 25 Februari 2025 untuk lebih hasil yang maksimal dan juga pemeriksaan yang menyeluruh begitu. Nah, lanjut izin saya menjelaskan terkait step-step yang akan dilakukan oleh para siswa untuk menghadapi tryout ini. Yang pertama, setelah tadi masuk login, nanti para peserta akan diminta untuk memasukkan kredensial, yang dimana ada kartu peserta sebagai username dan juga nomor pendaftaran sebagai password. Di halaman login juga sudah disampaikan bahwa username-nya atau kode peserta dan juga ada password untuk sebagai nomor pendaftaran di bagian placeholder-nya. Jadi memang sekiranya sudah cukup dimudahkan begitu. Lanjut, setelah login, nanti para siswa akan masuk ke halaman yang ada di sisi kanan, di mana di sini akan diarahkan para peserta untuk mengubah passwordnya. Karena ditakutkan nanti ada orang-orang yang bukan apa ya, ada yang curang atau apa, takutnya ada yang tidak sengaja atau salah lihat kartu pesertanya, terus masuk ternyata orang lain, tapi dia tidak memperhatikan dan langsung dikerjakan. Jadi nanti diarahkan juga kepada para peserta untuk mengubah passwordnya. Nah, adapun cara untuk mengubah passwordnya itu ada di bagian ini khusus peserta, kalimat pertama, setelah berhasil login, laman tes, peserta wajib ganti password melalui klik nama peserta. Di sini ada klik password. Nanti silakan ditekan saja. Nanti bisa dimasukkan password terbaru, password yang lamanya apa, lalu password terbarunya. Begitu. Nah, lanjut. Setelah berhasil mengganti password, nanti turun sedikit ke bawah, itu ada halaman untuk memulai tes, di mana di sini ada daftar tes yang diikuti oleh para peserta. Di sini kebetulan kita pakai demo tes simulasi tryout Lopi, yang waktu mulainya juga nanti dijelaskan, terus waktu selesainya kapan, dengan statusnya mulai tes. Dan ada tombol action di mana ia ikuti tes. Nah, jadi nanti setelah mengubah password, adik-adik atau para peserta, siswa-siswi bisa langsung menekan action ya ikuti tes begitu. Dan nanti akan dimasukkan ke halaman konfirmasi kembali sebelum memulai pengerjaan. Di sini, peserta bisa mengecek kembali apakah bidang dan nama peserta sudah sesuai, karena itu yang cukup penting ya, begitu Bapak Ibu Guru. Kemudian, jika dirasa oke, nama saya sudah benar, bidang saya juga sudah benar, bisa langsung menekan tombol hijau di sisi kanan, yaitu mulai mengerjakan soal. Adapun waktu pengerjaan itu akan terhitung setelah siswa menekan tombol atau mengklik mulai mengerjakan soal. Begitu. Jadi kalau misalkan ada yang mulainya dari jam 8, tapi dia baru ngeklik link hijaunya itu ya jam 9 mungkin ya baru dihitungnya itu dari jam 9 begitu. Walaupun sudah login ke halaman CBT dari pukul 8 pagi. Begitu. Saya lanjutkan. Setelah itu nanti siswa akan ditampilkan dengan laman tes tryout, di mana di sini siswa bisa melihat ada beberapa informasi seperti bidang tes yang diikuti,
Yang kedua adalah nama pesertanya. Terus yang ketiga ada sisa waktunya. Terus ada juga navigasi soal di sisi kiri. Ada beberapa jumlah soal dan ada tombol untuk akhiri tes di bagian navigasi soal. Dan ada di sisi kanan tengah yaitu kolom soal dan jawaban. Begitu. Lanjut. Oke, setelah itu, oke, mohon maaf ini ada kesalahan di sini. Oke, nah setelah melakukan tadi ini, di sini para peserta bisa mengisi soal-soal yang muncul untuk pelaksanaan tryout nanti. Itu akan tipe soalnya merupakan pilihan ganda dan ada pembobotan soal, yaitu untuk jawaban yang benar akan bernilai 4 dan untuk jawaban yang salah akan bernilai -1 dan jika tidak dijawab akan bernilai kosong. Adapun untuk cara menjawabnya itu cukup para peserta memilih radio button yang ada di bagian bawah. Itu bisa ada perintahnya juga, pilih salah satu jawaban yang menurut Anda paling tepat dan benar sesuai soal di atas. Nanti jika di sini contohnya memilih A, setelah memilih jawaban A, akan muncul pop-up box di sudut kanan atas berwarna hijau yang menyatakan bahwa berhasil jawaban yang dipilih berhasil disimpan. Itu artinya jawaban yang sudah dipilih oleh para peserta sudah diterima oleh server kami. Nah, sekali lagi perhatian, jadi mohon diingatkan kembali kepada para peserta bahwa jawaban berhasil disimpan oleh aplikasi CBT jika notifikasi muncul, yaitu yang hijau, pop-up box hijau di sudut kanan atas. Begitu. Jadi kalau misalkan ada terkendala, tiba-tiba ke log out atau mungkin mati lampu, itu bisa login kembali saja. Jawaban yang sudah disimpan itu akan tersimpan dan nanti akan langsung diproses oleh penilaian. Begitupun juga dengan jawaban-jawaban sekiranya yang ada pesertanya terlalu asik mungkin menghitung sehingga lupa mengakhiri tes dan diakhiri tes secara otomatis oleh sistem, itu jangan khawatir karena jawaban-jawaban yang sudah diterima itu akan langsung diproses untuk penjurian nanti. Jadi walaupun tidak menekan secara manual akhiri tes, itu jawaban akan tetap disimpan. Lanjut, setelah dirasa peserta didik sudah menyelesaikan atau oke Bu, saya udah selesai nih, mau akhiri tes saja. Nanti para peserta bisa langsung menekan tombol akhiri tes ada di bagian navigasi soal. Kemudian bisa para peserta diwajibkan untuk menuliskan saran atau masukan terkait pelaksanaan tryout pra-OSN ini. Bisa berupa tentang sistemnya, bisa berupa soalnya apakah cukup sulit kah atau terlalu mudah ternyata ini soal-soalnya Lopi. Boleh dituliskan saja. Nanti setelah itu para peserta bisa mencentang dan klik tombol ya akhiri tes. Jadi nanti ada tombol ada check out box di mana di samping bawahnya di sini saya coba tandain. Oke, di sini sebentar. Nah, di sini itu ada kotak kecil. Nanti para peserta harap checklist terlebih dahulu. Di checklist terlebih dahulu, lalu silakan menekan tombol ya akhiri tes. Begitu. Nanti setelah menyelesaikan tes, maka para peserta akan ditampilkan kembali halaman awal, di mana di sini ada daftar tes yang sudah diikuti oleh para peserta, sama seperti yang tadi waktu mulai dan waktu selesai, dengan statusnya yang sudah berubah, yaitu sudah ikuti tes. Dan di sini tombol actionnya berubah menjadi selesai atau tutup. Adapun untuk kode ini boleh dihiraukan saja. Sampai tahapan ini, para peserta sudah dinyatakan selesai mengikuti tryout CBT pra-OSN. Begitu. Adapun beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami terkait pelaksanaan dari tryout pra-OSN ini, yang pertama adalah di mana saya bisa mendapatkan kartu peserta. Karena seringkali ada beberapa peserta yang mungkin baru mendaftarkan sehingga kurang mendapatkan informasi atau belum dibagikan oleh sekolah ataupun dari tim kami, itu sering menanyakan tentang ini, di mana saya bisa mendapatkan kartu peserta. Nah, kartu peserta ini biasanya bisa didapatkan kepada guru atau operator sekolah yang mendaftarkan. Jikalau misalkan nanti ada yang terkendala,
itu bisa saja menghubungi bisa Pak Dodo atau bisa dari admin Lopi. Itu solusi yang bisa diberikan atau bisa nanti disampaikan untuk kepada peserta. Lanjut, pertanyaan yang kedua, apakah saya bisa mengerjakan di siang hari? Nah, di sini itu peserta kan sebenarnya bisa mengakses CBT Lopi itu dari pukul 8 sampai 12 siang, di mana waktu pengerjaan akan mulai dihitung saat tombol mulai mengerjakan soal diklik. Jadi, eh, lebih ke manajemen waktu saja, sekiranya memang terlalu mepet, kami menyarankan jangan terlalu mepet juga begitu ya Bapak Ibu Guru. Jadi, ini kan dari jam 8 sampai jam 12, boleh dimaksimalkan saja begitu. Karena takut ada hal-hal yang tidak terduga juga sebenarnya tuh. Entah mati lampu, entah koneksinya yang terkendala, dan lain-lain. Lalu, pertanyaan ketiga, apakah bisa menggunakan handphone atau tablet? Ini juga sering ditanyakan kepada kami. Adapun kami sangat menyarankan peserta untuk mengakses CBT-Lopi menggunakan laptop atau komputer untuk pengalaman dan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena kalau misalkan handphone itu kan screen size-nya itu cukup kecil ya Bapak Ibu Guru, dan soalnya itu cukup luas. Terkadang ada beberapa gambar yang jika dilihat dari handphone itu agak kurang eh, agak susah lah begitu. Jadi kami menyarankan tetap untuk menggunakan laptop atau komputer gitu. Walaupun ya apa kalau misalkan ditanya pakai HP bisa kok Pak, betul bisa. Bisa pakai mode desktop betul, tapi berdasarkan pengalaman itu kami sangat menyarankan men-encourage untuk menggunakan laptop atau komputer. Lalu ini saya mengikuti dua bidang. Apakah bisa saya kerjakan bidang kedua setelah selesai bidang pertama? Ini juga karena ada beberapa peserta, beberapa kasus di mana dia lupa saya suka matematika, tapi saya juga suka IPA. Boleh nggak saya daftar dua-duanya nanti setelah matematika selesai saya ikut IPA? Itu boleh dipersilakan. Tetapi jika misalkan kurang waktunya mungkin terkendala atau manajemen waktunya kurang, itu tidak bukan di luar tanggung jawab kami begitu mungkin. Karena kembali lagi tryout ini untuk mengetahui potensi siswa di mana dia lebih kuatnya, apakah di matematika kah atau di IPA kah atau di bidang-bidang lain. Jadi untuk kasus ini dipersilahkan dengan catatan manajemen waktunya diberikan kembali kepada pesertanya. Oke, lanjut. Saya ingin menghapus jawaban yang sudah dipilih. Bagaimana caranya? Nah, jadi di sini Bapak Ibu Guru, jika misalkan saya tadi sempat salah, nggak sengaja deh salah klik, tapi saya juga nggak mau jawab karena saya nggak tahu nih jawabannya. Saya kan pengennya dikosongin ya, karena kalau dikosongin itu skornya 0, sementara kalau salah kan -1. Itu cukup merugikan. Nah, gimana cara menghapusnya? Nah, jadi nanti Bapak Ibu Guru bisa menyampaikan saja ke peserta, silahkan nanti eh, di checklist bagian kolom ragu-ragunya. Jadi nanti di bagian bawah soal itu, di bagian bawah jawaban, itu ada warna orange, orange muda, checkbox, tulisannya ragu-ragu. Nanti silakan di checklist saja, dengan begitu sistem akan menganggap bahwa soal tersebut tidak dijawab. Jadi walaupun benar, itu akan dinyatakan 0. Begitu. Dan walaupun salah, akan dinyatakan 0. Begitu. Lanjut, saya terlambat mengerjakan tryout. Apakah bisa meminta jadwal susulan? Nah, ini nih yang sering kali di setiap kegiatan kita ada eh, sebagian kecil peserta yang dia terlambat. Nah, sejujurnya dari Lopi sendiri sangat menghargai semangat peserta ya Bapak Ibu Guru untuk mengikuti tryout pra-WSN. Tapi untuk menjunjung nilai sportivitas dan keadilan, dari pihak Lopi sendiri tidak akan ada jadwal susulan untuk para peserta yang terlambat untuk mengerjakan tryout-nya. Jadi kalau misalkan nggak sengaja ketiduran, terus bangun-bangun udah jam 1, ya mohon maaf begitu tryout-nya tidak bisa diikut sertakan di esok hari atau mungkin langsung hari itu juga. Itu yang mungkin harus diingatkan kembali kepada para peserta. Lalu, apakah rekaman technical meeting dibagikan kepada peserta? Nah, untuk rekaman technical meeting kita yang saat ini berlangsung, itu akan diunggah ke kanal YouTube Lopi. Di kanal YouTube-nya itu Lopi Indonesia. Begitupun link materi yang sedang saya bagikan itu akan dilampirkan di deskripsi video. Jadi nanti akan dibagikan. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu Guru
mungkin ada peserta yang nanya, Bu, technical meetingnya gimana? Boleh nanti dibagikan saja linknya. Nanti begitu, untuk mempermudah para peserta juga melihat secara langsung bagaimana technical meetingnya. Ya, lanjut. Kapan hasil tryout akan diumumkan? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu hasil tryout akan diumumkan di hari Selasa, itu tanggal 25 Februari 2025, yang mana kami sangat memprioritaskan hasil kinerja yang maksimal, karena diperlukan kurang di antara lebih 1 sampai 3 hari kerja untuk melakukan pemeriksaan, jawaban secara menyeluruh, teliti, dan secara seksama. Tapi pada aktivitas tryout kita kali ini itu akan diumumkan pada tanggal 25 Februari 2025, hari Selasa. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Bapak Ibu Guru yang hadir. Boleh jika ada pertanyaan, dipersilakan. Halo, Baik, Sar. terima kasih Pak Dika. Jadi mungkin kepada Miss Dea dan Miss Welda, apabila ada pertanyaan di luar tadi yang sering ditanyakan, mungkin di waktu ini dipersilakan. Ya, Sar, saya mau tanya sedikit mengenai dua anak yang ikut tes, tapi di apa namanya bidang yang berbeda. Nanti pada saat setelah menyelesaikan satu tes, berarti dia harus login ulang kembali ya dengan akun atau username yang untuk bidang yang satunya. Apakah seperti itu atau bisa langsung dengan menggunakan username dan password yang di bidang yang udah dikerjakan? Baik, izin menjawab ya Ibu Welda. Jadi untuk terkait kasus tersebut, memang itu peserta harus kembali keluar Ibu. Jadi nanti misalkan untuk eh, kode pesertanya katakanlah 1 untuk bidang matematika, contohnya ya, itu setelah mengerjakan nanti silakan keluar dan masuk lagi ke kode peserta yang kedua, karena memang kode pesertanya di sini kita bersifat unik. Jadi tidak bisa menggunakan satu kode peserta Bapak Ibu. Begitu. Jadi nanti silakan jika sudah menyelesaikan, keluar terlebih dahulu, masuk lagi menggunakan kartu peserta yang di bidang kedua. Begitu. Jadi tidak bisa menggunakan satu akun yang sebelumnya sudah digunakan. Mungkin itu bisa menjawab begitu, Ibu Welda. Ya, ya, baik, Sir. Mungkin ini juga saya mau tanyakan. Tadi kan di-mention bahwa di awal anak-anak sebelum memulai mengerjakan tes ini wajib mengganti passwordnya ya. Apakah ini memang suatu kewajiban atau apakah bagian ini bisa di-skip? Jadi kalau misalnya dirasa memang ini adalah akun saya dan memang saya mengerjakan, langsung bisa memulaikan tes. Lalu mungkin pertanyaan yang selanjutnya, untuk hasilnya ini, apakah nanti siswa dapat bisa membuka kembali akun mereka, lalu bisa melihat hasilnya di situ, ataukah hasil dari tes yang dikerjakan ini hanya disampaikan kepada sekolah saja? Baik, Ibu Welda. Untuk yang pertama, sebenarnya untuk yang password itu diwajibkan Ibu, tetapi untuk kasus ini karena kita mengajar waktu juga, boleh nanti pesertanya langsung di skip saja begitu Bapak Ibu Guru. Untuk yang bidang keduanya itu, mungkin karena kita juga manajemen waktunya cukup apa ya, cukup terbatas ya, dari jam 8 sampai jam 12. Jadi boleh langsung dikerjakan saja, begitu mungkin Ibu. Lalu untuk pertanyaan kedua terkait pengumumannya itu, pengumuman nanti akan dibagikan melalui sekolah. Adapun peserta itu tidak akan menemukan apa ya yang seperti Ibu sampaikan. Tapi terkait soal-soalnya nanti itu bisa diberikan nanti mungkin di luar sistem begitu Ibu. Nanti bisa dari kami mungkin dikirimkan ke Pak Dodo nanti mengirimkan ke sekolah, mungkin begitu. Untuk mempermudah penyebarannya juga begitu. Oh, baik-baik, Sar. Terima kasih banyak. Berarti untuk yang mengganti password tidak wajib ya, jadi bisa langsung dikerjakan. Lalu untuk hasil ini hanya sekolah saja yang menerima, tapi siswa nanti akan diberikan soal-soal yang sudah dikerjakan ya melalui sekolah juga ya, Sar ya. Betul. Ya, mungkin saya mau tanya juga yang terakhir.
nanti pada saat hasilnya atau mungkin teman-teman dari LOPI apakah mungkin bisa menunjukkan bentuk report yang akan sekolah terima karena kan biasanya nih orang tua ini pada saat mengantar anaknya akan tanya-tanya, Miss nanti bentuk hasil reportnya seperti apa ya? Apakah hanya angka saja? Apakah nanti ada seperti ulasan, misalnya dari 20 soal yang dikerjakan itu ternyata lemah di materi apa, terus yang perlu ditingkatkan seperti apa. Mungkin ada contoh report yang bisa ditunjukkan kepada kami. Baik, Ibu, untuk saat ini nanti saya coba diskusikan karena memang kebanyakan di kegiatan kita tuh hanya berupa angka dan juga terkait pembahasan soal itu memang terpisah tetapi suka diberikan. Dan nanti biasanya suka didiskusikan kembali antara peserta dengan guru pembimbing OSN. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk terkait reportnya, misalkan dari 20 soal itu, 5 soal misalkan tentang bagian A itu tidak ada periportan seperti itu begitu Ibu. Tapi nanti saya coba komunikasikan kembali apakah bisa dibuatkan atau tidak. Begitu mungkin. Tapi untuk contohnya itu memang kita hanya mengirimkan berupa hasil akhirnya berikut dengan perankingannya, lalu dengan pembahasan-pembahasan soal yang nanti akan diserahkan kepada sekolah untuk didiskusikan ulang antara siswa dan juga guru pembimbing OSN itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Ibu Welda. Baik, Sir. Mungkin kalau misalnya bisa didiskusikan ya, mungkin sekolah setidaknya bisa diberikan ulasan sedikit. Jadi nanti akan sangat membantu untuk para guru pendamping karena kan dari hasil ini pastinya akan dilihat, oh ternyata anak ini bisa mencapai nilai segini, tapi masih ada beberapa materi, topik materi yang lemah yang perlu dikuatkan lagi lewat latihan-latihan tambahan yang akan diberikan. Seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami dan sedikit informasi bahwa kami di Samarinda besok ini akan mulai apa namanya pengerjaan soalnya itu dari jam 10 WITA lalu diperkirakan selesai jam 12 WITA seperti itu. Jadi jika semisalnya websitenya ini bisa dibuka mungkin dari jam 9.30 WITA mungkin akan lebih baik karena kan ada beberapa anak yang harus mengerjakan dua soal karena mengikuti dua bidang. Baik, Ibu, nanti akan saya sampaikan kembali kepada tim IT-nya terkait permintaan untuk pembukaan ruangannya begitu ya, Ibu. Baik, mungkin ada satu lagi dari Miss Dea, silakan. Iya, Sir, mungkin tadi saya terlewat atau gimana ya. Saya mau make sure saja. Misalkan ada anak yang sudah menjawab nomor 3. Tadi kan kalau ragu-ragu, klik ragu-ragu ya. Nah, kalau misalkan ya, dia sudah jawab. Ketika dia jawab nomor 3 itu sudah mantap. Ternyata ketika dia sampai di nomor 6, muncullah ide-ide itu. Oh, ya tadi saya ngerjainnya gini, harusnya begini, yang tadi itu salah gitu kan. Apakah bisa kembali ke nomor 3 dan mengerjakan ulang, Sir? Oh, untuk itu bisa, Ibu. Jadi nanti di navigasi soal itu kan ada list-list nomornya. Sebentar saya coba tampilkan terlebih dahulu mungkin untuk ada visualnya. Oke, sudah tampil ya. Jadi di sini itu kan ada navigasi soal, di sini contohnya ada nomor 3. Sebenarnya ini tidak harus berurutan, memang di sini nanti kalau mau soal selanjutnya bisa diklik saja ada soal selanjutnya atau soal sebelumnya. Tapi kalau misalkan ternyata di nomor 20 baru kepikiran nih saya nomor 3-nya harusnya caranya gini, bukan gitu. Kalau pakai soal sebelumnya agak repot ya, harus diklik berarti kurang lebih berapa kali gitu. Jadi nanti siswa bisa langsung menekan saja tombol yang ada di sini. Pakai nomor 3, silahkan diklik saja nanti dia akan berubah ke sana, begitu soalnya. Nah, adapun untuk ini tidak harus berurutan. Jadi kalau misalkan siswa pengen, saya mau lihat-lihat dulu soalnya, silakan diklik aja dulu soal-soalnya. 1, 2, sampai sampai 25 itu silakan diklik saja, dilihat dulu. Nggak harus diisi juga. Kasarnya ya scanning dulu soalnya tuh seperti apa sih. Untuk mungkin 1 menit awal ya. Biar kita bisa tahu nih, oh ini nih kayaknya di soal nomor 25 saya agak susah. Berarti ya itu nanti dikerjakan mungkin bisa
hiraukan saja mungkin untuk strategi skor juga. Karena kan balik lagi ya Ibu, untuk pembuatan skor itu kan bukan tidak semua harus dikerjakan, balik lagi strategi soal pun ada untuk menentukan apakah untuk nilai akhirnya begitu. Terlebih dengan jawaban yang salah itu akan dikalikan -1. Jadi recap untuk jawabannya itu ya nanti bisa langsung kembali dengan mengklik saja di bagian navigasi soal nomor berapa yang ingin dituju. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik, Sir. Thank you. Saya memastikan aja. Saya kira mungkin kan kayak dulu yang OSN dulu nggak bisa move gitu. Lanjut terus. Oke, thank Ah, you, Sir. oke. Ada lagi mungkin atau bagaimana? Boleh ditanyakan kembali? Sejauh ini tidak ada, Sir. Nanti mungkin jika ada kendala, nanti saya tinggal mengkontak Mr. Ricardo ya. Baik, kalau begitu. Mungkin saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Guru. Dan buat nanti adik-adik yang menonton di recording ini, kakak ucapkan selamat berjuang. Semoga nanti adik-adik sekalian bisa mengerjakan tryout pra-OSN ini dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Dodo. Baik, Pak Dika, Miss Dea dan Miss Welda, terima kasih untuk kesediaan waktunya mengikuti pelaksanaan technical meeting untuk kegiatan besok. Tentunya beberapa masukan dan catatan sudah menjadi informasi juga kepada kami, terutama kemarin memang sempat disampaikan oleh Miss Christina berkaitan dengan harapan ada review dari hasil peserta yang mengikuti tryout, dan tentunya nanti menjadi bahan diskusi untuk konsepnya seperti apa berkaitan laporan yang mungkin bisa kami sajikan, sehingga tentu kembali harapannya sekolah bisa mengatur strategi mana yang memang menjadi potensi besar dari masing-masing peserta yang akan menjadi perwakilan sekolah di ajang OSN baik dari jenjang SMP dan SMA. Demikian mungkin Miss Dea dan Miss Welda, kami ucapkan terima kasih, dan untuk siswa-siswi yang mengikuti besok, mudah-mudahan bisa mengerjakan setiap soalnya dengan maksimal, apalagi memang ada 2 siswa kalau tidak salah yang mengambil 2 bidang untuk menguji sejauh mana kemampuannya, dan mudah-mudahan di waktu yang sudah diinformasikan tadi, mulai dari jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, itu masih bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan bisa diikuti dengan maksimal. Dan nanti untuk selesai dari tryout, hasilnya akan segera diinformasikan, dan juga nanti sekolah mendapatkan recording berserta juga soalnya yang bisa dimiliki dan bisa dipergunakan sewaktu-waktu oleh siswa. Demikian mungkin Miss Dea dan Miss Wilda, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pertemuan singkat ini ada kurang dan salahnya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk sekolah. Kalau begitu izin mengakhiri Miss Wilda Ya, dan Miss terima Dea. kasih, Mr. Ricardo. Apakah boleh nanti minta slide yang dibagikan? Boleh. Nanti kita akan kirimkan kembali manakala ada waktu-waktu yang masih bisa mengumpulkan siswa juga untuk diulas. Thank you, Mr. Ricardo dan Mr. Siapa tadi? Dika, Ibu. Ya, Mr. Dika ya. Thank you, Terima Sir. kasih. Kalau begitu, Mustia, Zelda, kami Baik. izin akhiri. Oke, Ya, terima terima kasih, kasih. Sir. Sampai jumpa. Selamat Sampai siang, jumpa. sampai jumpa.